Hai, selamat datang di Main Basket Talks. Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal, khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya. Selamat menikmati. Halo semua, balik lagi di Main Basket Talks episode ke-13. Kalau di season 2020 ini jadi episode ketiga kita. Saya Adrian Darmika lagi. Kemarin udah ngobrol sama Caleb. Kali ini ngobrol bukan pemain, bukan anak main basket. Ya gitulah orangnya lah. mantan pemain gimana ya? Enggak, ex pemain sekarang jadi fotografer. Jadi fotografer dari nyebutnya apa ya? Fotografer aja lah. Ada Bang Arya Kurniawan. What's up, homie? What's up, homie? ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Ya, ada Bang Arya Kurniawan di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan beliau sebagai fotografer dan in case yang lainnya belum tahu, official fotografer FIBA. Set dah. Kalau fotografer biasa aja gak gua undang, Bang. Enggak bercanda-bercanda. Jangan. Itu ada belakangnya berat. Jangan. Oh, benar. Fotografer biasa ya. Fotografer biasa ya. Fotografer yang ya biasa aja emang beneran. Bang, sebelum cerita dong. Cerita dulu dikit dong latar belakang lu gimana sih, Bang? Gue juga penasaran. Sebenarnya gue udah baca di websitenya aryakurniawan.com. Sadar. Ada websitenya. Ada websitenya, guys. Jadi di Arya Kurniawan, Arya Kurniawan. Lalu, ini apa namanya? Mau dari mana? Mau maksudnya background tuh gue dari mana nih? Maksudnya? Boleh dari mana aja lah, seenak lu lah. Enggak bercanda. Dari kecil sih lu asli mana sih, Bang? Logatnya enggak jelas soalnya. Anjir. Gak apa-apa. Di sini gak apa-apa kok. Gue aslinya mana ya? Bandung. Asli Bandung ya? Asli Bandung. Terus ya kalau misalnya nyokap Sumedang, bokap tuh Semarang sebenarnya. Oh, asli orang Jawa. Ya, orang Jawa sih. Iya. Cuman gue emang gak bisa bahasa Jawa gitu. Iya. Karena gue tinggal di Bandung, jadinya lebih ke apa ya, ngomongnya bahasa Sunda. Biarpun sebenarnya bokap juga sering ngomong bahasa Jawa ya, tapi gue nggak pernah ngerti sih. Iya, Gitu. cuma genggih aja lah. Iya, cuma ya. Apa meneh? Cuma ngerti kayak pasar lu. Iya. Terus akhirnya langsung aja ke fotografernya sih. Lu gimana sih kok bisa jadi fotografer sekarang nih? Kan sekarang di IBL, terus sama beberapa tim juga, ya aktif banget lah lu. Ya, kalau misalnya fotografer sih sebenarnya waktu mungkin awalnya masuknya mungkin dari pas gue mulai kuliah bener nih. Soalnya gue ada kuliah nggak bener juga masalahnya. Zaman gue masih main. Nah, tanggung kalau kayak gitu. Kalau udah dikasihinnya tanggung, kalau nggak diceritain tanggung. Berarti balik lagi ke situ dulu. Jadi gimana? Berarti lu gue sebenarnya udah tahu, pura-pura ketawa di depan netizen. Berarti lu dulu main basket. Ya, jadi emang sebenarnya gue emang dulu tuh main basket juga gitu. Dulu gue sempat di klub Pelita Jaya sama main di IM Texmaco dulu. Mungkin sekarang jadi apa ya? Setapak. Bukan. Hang Tua. Oh, sorry. Jadi diganti jadi maksudnya. Main pro kan ya? Ya, main pro. Di Dulu masih zamannya Kobatama. Yo yang follower yang lihat yang Kobatama nih dulu pemain. Terus. Terus ya jadi zamannya dulu berarti ya gue dari SMA itu udah masuk ke PON Jabar. Itu berarti PON Surabaya juga tuh. Oh, di Surabaya gitu. Nah dari PON terus lanjut selesai dari situ baru gue dikontak sama Pelita Jaya nih. Tapi waktu itu bukan Pelita Jaya sih sebenarnya. Jadi waktu itu pas lagi Pelita Jaya merger juga sama namanya Citra Satria. Jadi Citra Satria Pelita. Oh iya. Nah, jadi pas gue di Bandung nih tapi pas dari Surabaya selesai PON gue dikontak suruh main di Jakarta di CSP jadi namanya. CSP Bali Jeff dulu namanya. Terus udah gitu dari situ gue main 2 apa 3 tahun kalau nggak salah. Terus gue pindah ke IM Indonesia Muda gitu selama 2 tahun. Nah habis selesai dari M ya gue udah waktu itu pas kontrak habis gitu. Nah kontrak habis tapi ya itu karena gue dari dulunya gue main lebih fokus main basket daripada kuliah gue gitu kan.
gitu. Terus jadinya lebih kayak ya kuliah gue akhirnya nggak fokus gitu. Oh tapi sebenarnya nyambi sebenarnya. Sebenarnya lo waktu main basket ada kuliah juga. Ada kuliah juga. Cuman ya mungkin pada waktu itu karena latihan pagi sore ya pas mulai kuliah maunya tidur mulu. Yoi. Gampang kalau nyari alasan mah. Itu gak alasan bener kan? Kuliah pas latihan tuh jelas. Gue gak alasan. Jelas. Apa adanya. Terus ya udah, terus dari situ ya mungkin ya langsung biasalah orang tua kan gitu. Bilang kayak ya sebenarnya sih lebih ke nyokap sih kayak kamu mau jadi apa gitu, bilang kayak basket mulu ya sekarang ya udah basket nih ya kamu udah sampai di mana kan karena gue pernah ngomong gitu gue pengen main basket sampai di level istilahnya paling tinggi lah gitu di Indonesia gitu ya akhirnya kan kesampaian gitu kan di situ. Nah cuman ya habis selesai pas waktu itu ya kontrak habis gue lagi nggak ngapa-ngapain ya orang tua biasa langsung protes dengan karena kuliah gue belum beres-beres kan gitu. Terus apa namanya ya nyokap bilang udahlah kamu sekarang juga basket gini-gini aja, ntar kalau misalnya kamu nggak nerusin kuliah kamu juga sebenarnya nggak berhubungan dengan apa yang lu suka iya apa yang gue suka gitu sebenarnya ya kenapa apa yang gue suka ya nyokap udah tahu emang dari dulu tuh gue sukanya kayak apa ya art gitu. Berarti lu kuliah apa tuh yang pertama di mana yang iya itu jurusannya apa? Perbankan. Aja ya ngomong apa? Karena ya emang pada waktu itu gue pas waktu pindah ke Jakarta itu cuman kampus Perbanas doang nih yang ngasih full scholarship buat apa namanya buat kuliah di sana dan main di sana gitu. Nah tapi anyway juga sebenarnya waktu itu belum sempat buat main Perbanas sih tapi sebenarnya udah pernah main Libamanas kalau nggak salah ya juara sih gitu. Atas nama Perbanas tuh. Atas nama Perbanas sekali ya udah dari situ selesai udah. Terus jadi dari situ apa namanya karena emang makanya bukan seperti apa yang gua mau gitu. Terus nyokap dia bilang ya istilahnya ya mungkin karena orang tua lebih menjelaskan oke, setelah kamu basket kamu mau ngapain? Misalnya Perbanas, kuliah, perbankan. Bukan ini kamu juga kan apa yang kamu suka gitu. Jadi intinya juga kamu juga sebenarnya nggak akan kerja di situ juga karena kamu nggak suka gitu. Nah, berarti kamu mesti ngambil kursus. Jadi hitungin tuh, dijabarin sama nyokap. Ini nih, hitung gini berapa lama selesai terus langsung dijabarin kapan kamu mau nikahnya, kapan mau gini gitu. Kompleks ya? Kompleks tuh. Iya. Kok hidupnya makin gede makin kompleks gue bilang ya. Terus udah gitu gue bilang apa tuh namanya? Nyokap, udah makanya kamu pikirin aja yang sekarang nih abis basket gini mau ngapain. Nah, pas emang waktu itu nyokap langsung bilang ibu ada teman di SF di Amerika gitu. Kalau kamu mau ya kamu pindah ke sana, tapi ya itu bener-bener kamu dari nol lagi gitu. Terus ya kamu pikirin aja deh daripada di sini kalau di sini terus kayak nggak akan beres-beres dengan dari basket deh. Soalnya emang gue gila basket juga sih hitungannya gitu. Jadi gue kemanapun gue selalu pasti basket terus gitu kan. Terus ya udah terus akhirnya gue mikir tuh selama dikasih waktu sama nyokap 2 minggu suruh mikir maksudnya gue mau di sini aja terus apa mau ke Amrik gitu. Ya tapi ya gue mikir kayak ya juga ya maksudnya kalau gue di sini terus basket mulu ya mungkin gue juga nggak akan beres-beres dan maksudnya ya emang umur juga udah mulai ngejar gitu kan. Gue langsung mikir ya kayak langsung mikir ya deh oke, kayaknya gue ambil kesempatan ini lah kapan lagi juga gitu. Ya udah besoknya langsung gue ngomong sama nyokap oke bu berangkat deh gitu. Sebenarnya nyokap juga kaget sih waktu itu. Hah berangkat kemana? Loh katanya nawarin ke Amerika gitu. Oh jadi mau katanya gitu. Iya jadi deh gitu. Oh ya udah oke. Tapi kamu berangkat sendiri ya gitu. Ibu udah gak akan nganter katanya gitu. Jadi kamu mesti ngurus semua berurusan dengan kuliah kamu dan segala macam kamu ya di sana sendiri gitu. Daftar ulang cari kosan gitu. Iya cuy kayak gitu bener kayak gitu. Waduh gue bilang ya tapi nyokap bilang udah nggak usah takut kan ada tante gue lah hitungan tante gue sebut tante di sana nggak usah takut lah. Oh ya udah deh oke. Ya udah ya akhirnya pas ambil ngomong dari situ 2000 berapa itu berarti 2004 akhir berangkat Amrik. Gue berangkat akhir. Nah, itu tuh dari kapan ya? Gue lupa persisnya. Cuma 3 bulan sebelum itu. Kan gue masih ada waktu 3 bulan sebelum gue berangkat ke Amrik tuh. Nah, dari situlah karena gue udah tahu mau ngambil apa. Karena gue ngambil jurusannya sebenarnya bukan jurusan ya graphic design. Cuman emang di situ khusus buat sekolah art gitu. Jadi ada art, fotografi, semua yang berhubungan dengan desain di sana lah gitu, art gitu. Nah di situ akhirnya kata nyokap gue bilang daripada kamu nganggur ya 3 bulan sebelum berangkat, mendingan kamu ngambil kursus deh apa gitu, maksudnya biar kamu di sana nggak terlalu buta-buta amat gitu. Nah disitulah gue awal ngambil kursus fotografi
Di Indonesia berarti? Di Indonesia, ambil kursus awalnya nih. Iya, iya. Di Darwis Triadi. Oh, I see. Iya. Itu ngetop banget kan situ ya? Ngetop banget kan umum itu? Iya, pada waktu lagi pas lagi itu emang sebenarnya lagi sekolahnya Darus ini lagi ini happening di mana keluar gitu. Iya. Nah, jadi pas gue bilang mikir ya 3 bulan lumayan lah. Masa gue nggak, karena gue udah tahu kan gue sebenarnya gue udah sebelumnya datang ke kampus ini yang gue bakal gue masukin. Gue udah ngambil kayak booklet dan segala macam. Jadi gue udah lihat kayak pelajaran apa yang gue bakal dapat dan segala macam gitu. Jadi masa salah satunya kan ada kelas fotografi itu. Nah, jadi masa daripada gue terlalu buta banget di fotografi, jadi gue ngambil kelas ini. Sorry, to be clear berarti lu itu sekolahnya jurusannya desain grafis. Jadi gini, kalau jurusannya sebenarnya nggak ada S1 di desain bukan. Jadi sebutannya itu Bachelor of Fine Art. Fine Art ya. Iya. Oh iya. Gitu, karena itu sekolah art gitu. Jadi maksudnya dan kalau di jurusan gue tetap hitungannya itu ya masuknya gue juga nggak ngerti tapi luas ya artinya luas ya gitu karena di sana semua ada gitu. Berarti fotografi itu bukan satu-satunya mata kuliah kan? Bukan malah cabang-cabangnya aja gitu. Jadi sebenarnya kalau fokusnya gue tuh lebih ke graphic design gue juga intinya lulusannya ngambil desain cuman fotografi itu gue ngambil jadi kalau misalnya di sini tuh apa ya istilahnya summer school tuh apa ya kelas itu semester pendek. Nah ada semester pendek itu gue ngambil kelas fotografi gitu jadi ngambil kelasnya lagi gitu jadi maksudnya gue lebih knowledge buat fotografinya lebih nambah lagi gitu. Berarti di SF berapa lama tuh? Gue di SF itu San Francisco guys, San Francisco. Takutnya nih 7 tahun. 7 tahun. Ya. Itu emang kuliah 7 tahun apa enggak? Kuliah 7 tahun. Kuliah 7 tahun. Iya. Jadi sebenarnya kenapa itu juga emang kelamaan sebenarnya ya dibilang kelamaan iya dibilang tuh 7 tahun tapi sebenarnya emang gue sengaja 7 tahun itu gini karena prosesnya adalah ya gue pada umur berapa itu berarti gue juga belum lulus seberapa ya gue mah belak-belakan aja umur berapa berarti ya 23 ya 23 kalau nggak salah 23. Mulai ngambilnya 2000 sorry berarti kan gue 2005. Kok dia lupa sih umurnya dia sendiri? Terus gue lupa nih 2005. Oke, 25. Nah, berarti gue sebenarnya jujur. Jadi gue baru masuk kuliahnya itu di sana pas kan gue 2004 berangkat, akhir baru masuk bisa masuknya itu 2005 awal Januari. Gitu. Dan itu berarti gue umur 25. Berarti lu sempat ada ya udah stay di sana aja gitu, belum kuliah? Belum. Ya, jadi pas sampai sana itu gue sempat kerja dulu di sana. Sebelum gue kuliah beneran itu gue ada kenalan dari tante gue. Jadi gue kerja kayak dan itu pertama kali gue juga kerja di apa ya istilahnya kalau di sini tuh kayak kerja di Sogo lah kayak gitu. Jadi I see. Gue gantung-gantungin baju kayak gitu-gitu. Jadi kayak di DBL Store lah ya. Nah, iya. Kalau Sogo punya orang bang. Gak apa-apa terus. Gantung-gantungin baju gitu. Iya, gantung-gantungin baju. Jadi maksudnya ya dari itu buat gue ya pengalaman pertama gue juga. Maksudnya karena gue ya selama ini kan nggak pernah gue kerja kayak begituan kan. Maksudnya awal juga mungkin buat gue ini ngapain gantungin baju. Gue mesti di belakang gue mesti ngelipet baju gitu. Ya mungkin kalau di Amerika itu biasa kali. Kalau orang kan saya juga kalau misalnya lagi lagi off sekolah ya kerja ya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya mungkin buat gue juga pengalaman juga sih gitu. Terus ya udah jadinya selama 3 bulan gue kerja sampingan gitu baru 2005 pas umur gue 25 start kuliah gitu. Terus sebenarnya lu waktu di Amerika tuh udah work as photographer gak? Belum. Sama sekali belum. Terus akhirnya balik ke Indo dan start as a photographer. Iya. Itu gimana ya yang itu? Kalau jadi gini sebenarnya nggak langsung juga pas balik itu langsung as a photographer. Gue lebih jadi waktu awal itu karena gue lulusannya hitungannya graphic design kan. Ya, jadi gue coba dulu nih. Gue ke agency, gue sempat kayak masuk ke desain agency kayak namanya Sachi di Jakarta. Ada gitu. Gue kerja sempat sama mereka gitu kan. Terus tapi gue ngerasa kayaknya bukannya ini gue. Jadi gini ngerasa itu kalau buat desain nih, ini buat gue ya nggak semua orang beda-bedanya. Jadi nggak ini orang juga buat gue desain di mungkin di Indonesia kali ya itu dibanding waktu gue di Amerika itu maksudnya gue ngerasa di sini tuh waktu gue balik kayak masih kurang diapresiat gitu menurut gue gitu jadi kayak lu kerja lembur dan segala macam itu ya lu kayak dan akhirnya gue mikir ini kayaknya gue nggak ada waktu buat diri gue sendiri gitu. Berarti kantoran tuh bang ya? Kantoran. Asik. Iya kantoran. Asik gak kebayang gue sorry. Iya cuma gak kebayang sih gue kerja kantor. Lu pakai kemeja itu gak pakai? Iya makanya. Gue juga pas mikir ini kayaknya ini bukan gue banget nih gue bilang gitu. Makanya pas sampai sana gue
ya cuma sebulan itu, dan sebulan itu sebenarnya awal ini dulu proses percobaan dulu. Iya, kan. Percobaan sebulan. Nah terus pas gue nyoba sebulan ternyata gue ngerasa ini bukan gue banget nih. Gue bilang udahlah kayaknya gue bakal nggak gue terusin. Ya itu pun kalau misalnya dari pihak merekanya masih mau ini gue kan gue nggak tahu juga. Taunya selesai sebulan ya mereka nawarin buat long term gitu, buat kontrak lama gitu. Terus gue pas mereka nawarin gue bilang, aduh maaf gue belum bisa nih. Gue bilang alasan hari itu apa gue lupa deh. Jadi akhirnya gue keluar aja dari situ gitu. Nah dari situ gue masih belum juga. Akhirnya ada teman gue dari LA, dia mau ngebikin sama kayak agency desain gitu, tapi small kayak small company gitu. Terus akhirnya gue udah yakin buat bantu mereka. Gue akhirnya coba gabung lagi, cuman 4 bulan. Merekanya yang nggak kurang kuat gitu, jadinya udah bubar. Nah dari situ gue langsung mikir kayaknya kayaknya buat jadi fotografer itu kayaknya gue seru gitu. Nah tapi gue nggak langsung jadi fotografer basket juga gitu. Gue lebih mencoba ngelihat apa nih yang lagi hitsnya gitu kan, gitu. Akhirnya gue ngeliat wedding gitu. Jadi sempet juga. Sempet, gue sebelum fotografer basket, gue fotografer wedding gue gitu. Iya, gue ya istilahnya jadi gue jadi bilang wedding nih, gue nge-research dulu tuh. Gue datang ke tempat kayak pameran wedding gitu. Terus udah gitu gue ngelihat ya bareng sama ini gue sih. Jadi kalau dulu pacar, sekarang udah istri gue lah. Asik. Dulu tapi ya gue karena gue kan datang ke sana kan sebenarnya kan lebih ini sebagai pasangan. Jadi pas datang ke sana kapan tanggal nikahnya? Pada waktu itu gue belum ada rencana begitu. Gue cuma nama bini gue sekarang tanggal berapa kita mau nikah. Jadi kayak sempat biar kayak ngakali dulu karena gue butuh tahu kayak price-nya berapa. Terus kayak buku wedding buku album wedding itu kayak seperti pasarannya lah. Pasaran. Jadi gue disitu kayak gitu. Jadi gue tiap ada pameran wedding gue datengin, dan kita tiap itu beda-beda tanggalan nikah, beda-beda. Gue bilang udahlah kayak orang gila aja, gue bilang nekat aja lah gitu. Terus ya udah, nah jadi akhirnya udah setelah gue riset setahun, akhirnya gue dapat jadi price segini, kerjanya kalau prewedding gini. Akhirnya sampai istilahnya gue niat ya teman-teman gue yang mau nikah pada waktu itu gue sengaja kayak gue fotoin lu deh gitu. Oh iya temen dulu dulu gitu. Sampai bilang tapi ya gue udah fotografer, ya nggak apa-apa. Gue pengen lihat si fotografer foto lu, sama gue pengen ngejar portfolio gue gitu. Iya. Terus ya udah dari situ akhirnya ya udah boleh ya ada. Sampai gue akhirnya sempet dapat undangan nikah. Gue diundang nih di Bali, teman gue nikah. Terus sampai gue bilang tapi gue mau fotoin lu boleh nggak gitu. Teman gue ya boleh aja sih, tapi lu nggak masalah, lu keringetan nggak apa deh. Gue datang pakai jas. Akhirnya gue apa yang nggak kuatnya gue buka jas gue foto juga cuy. Gue tamu undangan tapi gue foto karena gue saking pengen bisa belajar ya kan gitu. Ya udah akhirnya gue ya dari situ akhirnya gue udah tahu. Akhirnya gue berani tuh kayak pertama kalinya gue itu buka pameran wedding, datang ke masa gue register ke pameran wedding buat gue buka booth sendiri gitu. Oh akhirnya gitu. Iya akhirnya gitu buat tembusan. Tapi pada waktu itu pun gue belum yakin kayak ya orang mau tahu dari mana hasil gue. Nah jadi semua booth wedding ya itu semua albumnya udah 10, 20 ya kan. Wah kalau orang mulai portfolio gitu. Gue cuma 2 album gue taruh di meja. Gue kayak ini nggak tahu nih orang mau datang apa gitu. Dan itu pun hasilnya gue nggak pernah ada hasil kayak bener-bener as a real client gitu. Gue yang kayak karena tadi kan teman-teman lu sendiri kan. Jadi itu 2 album itu cuman teman gue sendiri gitu. Kayak gue taruh di situ, gue bilang ya udahlah we'll see lah gitu. Ya hari satu ya cuma orang ngeliat, terus baru gue dapat nggak tahu itu hari kedua apa ketiga, tiba-tiba ada klien duduk situ terus ngeliat hasil foto gue, terus bilang wah gue suka foto lu nih gini segala macam. Nah emang sih nggak tahu mungkin apa karena connection, karena dia ngajak ngobrol gue dan dia ternyata pernah di Amrik juga gitu. Terus dari situ gue bilang gue juga pernah di Amrik dan sekarang. Terus tiba-tiba ya dia kayak oke deh, tapi dia ini juga sih, maksudnya nggak segampang itu. Oke, gue suka, dia ngejabarin dulu. Oke, lu bisa nggak foto ini ya mungkin gue juga belum pengalaman, tapi ya gue jabarin aja ya, maksudnya kapan lagi nih CS2 gitu ya. Bener. Dari situ akhirnya gue masuk ke wedding. Ya udah dari situ gue sebenarnya udah lumayan juga di wedding gitu, udah lumayan. Nah masuk ke basket itu adalah awalnya kapan itu ya? Gua lupa, pokoknya 2000 IBL. Sebelum IBL. Sebelum IBL itu gua sebelum 2015 dong. Enggak, jadi sebelum gua masuk ke IBL. Oh ya, sorry. Sebelum IBL gua diajakin sama ini streetball. LA streetball. Oh iya. Jadi gue tawaran sama temen gua suruh bantuin dia gitu. Mau nggak lu foto basket tuh? Wah, gue bilang gue pengen banget nih foto olahraga. Gue bilang gitu. Itu 2000 berapa ya? 2013. Lumayan lama ya? Iya. 2013 itu. Nah, dari streetball itu ngikutin ininya mereka ya kan 2 tahun. Ya udah. Nah,
dari situ ya udah lebih mungkin di situ gue lebih kerasa nyaman juga karena gue pernah main basket. Jadi gue tahu gerakan-gerakan basket dan gue tahu momen di mana momennya gitu gerakan-gerakan. Jadi nah dari situ gue ya udah mulai tuh foto basket jalan akhirnya ya mungkin di situ ya gue juga ngerasa ya karena mungkin dua basket dua passion gue, jadi gue lebih kayak akhirnya kesana gitu. Tapi sebenarnya gue tetap masih gue jalanin ini weddingnya gitu. Nah, gue jujur baru tahu kalau itu. Betul kan? Nah, gue baru tahu kalau masih jalan ya sebenarnya masih jalan. Tapi cuman sekarang udah nggak terlalu gue jalanin dulu. Masa gue lagi karena gue lagi mau mencobain dulu apa namanya. Gue tuh jadi kemarin sempat gue vakum dulu buat yang wedding gitu karena gue ngerasa jujur nih buat fotografer wedding itu sekarang udah bener-bener menjamur. Wah, itu bener-bener ini banget dimana gue ngerasa ya dulu gue bisa sekarang berapa maksudnya kayak agak nggak make sense juga ya gitu. Jadi maksudnya gue bilang oke lah stop dulu. Jadi gue di basket dulu gitu karena kenapa gue pindah ke basket itu karena yaitu gue ngejar buat yang FIBA itu gitu. Nah karena gue udah mikir gue pengen ngejar ke sana, jadi gue lagi fokusin ke arah basket gitu. Berarti dari akhirnya lu terjun ke basket tuh butuh berapa lama untuk akhirnya lu sadar kayak gue emang pengen ngejar FIBA nih gitu. Apa mulai kapan sih mimpi kayak gitu tuh? Mungkin itu dari kan mulai foto basket itu kan sebenarnya 13 tadi. Iya 13, 16, 7. Ya itu kayak masuk di 2018. Oh. Jadi maksudnya nggak langsung mikir buat kesana gitu. Sebenarnya gue lebih mikir kayak gue enjoy dulu aja gitu kan. Maksudnya ya gue cari pengalaman dulu gitu karena dan itu yang gue bilang proses gitu kan. Maksudnya gue juga yang nggak ngerasa gue fotonya dibilang wah paling oke enggak juga gitu. Gue lebih kayak belajar gue. Makanya selama itu berjalan gue sambil ngelihat juga yang lain, research juga gitu. Gue seneng kan ngeliat foto yang lain juga gitu. Jadi gue lebih mengarah kayak udahlah tenang aja sampai ada waktunya lu ngerasa udah emang ini is time gitu, baru gue kayak oke gitu gue bakal ngejar ke sana. Cuman nah dari 2018 itu karena gue itu sebenarnya pas 2018 itu kalau nggak salah gue itu udah masuk di IBL itu 2016 ya. Yeah. Nah, dari situ gue masuk ya kan. Nah, udah berjalan sampai 2018. Nah, tiba-tiba waktu 2018 itu kalau nggak salah yang finalnya PJ di ini bukan sih di Kuningan. Iya benar. Ya kan? Benar. Nah, di situ pokoknya gue nggak tahu tepatnya kapan minggu itu gue tiba-tiba gue dihubungi sama FIBA. Karena tapi gue sendiri gue nggak tahu sebenarnya tuh maksudnya gue nggak pernah reach FIBA-nya juga. Tiba-tiba ada yang email ke gue kalau misalnya mereka dari FIBA mereka mau masukin foto Liga IBL ini ke FIBA Asia gitu karena mereka waktu itu kan kalau nggak salah FIBA Asia-nya lagi mau dikencingin gitu. Iya, benar. Jadi mereka mau perlu foto dari beberapa macam negara buat liganya gitu. Nah, gue bilang oh ya udah oke boleh gue bilang gitu. Tapi dia nggak langsung juga, dia bilang coba bisa minta portfolio lu nggak gitu, kirimin lu ke kita gitu. Oke boleh, ya udah akhirnya gue karena dari mereka langsung kontak ada namanya Milad, fotografernya FIBA yang botak kan sih. Iya benar. Itu dia yang istilahnya yang memantau kayak semua foto-foto gitu. Jadi pas gue kirim ke dia namanya ada dari FIBA namanya Joseph, dari Joseph kirim ke Milad. Nah jadi gue dapat feedback dulu gitu. Terus ya udah dapat feedbacknya berupa ya kayak ini kurang kayak gini ya, gitu. Oh kayak gitu. Technical berarti langsung technical. Jadi gue ngirim berapa foto ya, gue 10 apa 20 foto gue kirim. Itu sebenarnya dia bilang oke ya Arya, foto kamu udah oke nih, bagus nih. Cuman tapi dulu gue banyak foto itu lebih portrait dibanding landscape gitu. Nah terus dia bilang satu nih sebenarnya gue suka cuman jangan terlalu banyak portrait, dia bilang, karena kalau lu foto portrait itu sebenarnya khusus kalau misal lu mau portrait siapa, misalnya lu satu sosok siapa itu boleh, tapi kalau misal overall mungkin lebih baik lu landscape. Kenapa? Karena kalau landscape itu banyak informasi yang lu nggak tahu, lu dalam satu frame itu dapat di dalam frame itu, dia bilang gitu. Jadi maksudnya lu foto gitu lu bisa kelihatan kiri kanan, lu nggak tahu apa kan, tiba-tiba karena lu lagi fokus banget tiba-tiba ada informasi apa sebelah kiri atau kanan gitu. Jadi maksudnya biasain landscape, dia bilang gitu. Satu. Yang kedua ini sebenarnya menurut gua agak emang gini, dia bilang karena gua tuh ngedit itu terlalu kontras dan karena kontras gua terangin. Kenapa? Kan sebenarnya reasonnya gua begitu karena
ya lapangan-lapangan di Indonesia kan, lampunya ya. Lampunya kan bagus banget kan gitu. Gitu. Masukan nih, masukan. punya lapangan yang disewain tuh. Lampu yang terang. Jadi gue terangin ya gue mesti adjust lagi kan gitu. Nah kayaknya mereka nggak tahu kalau lampunya di kondisi kita. Jadi mereka cuma bilang, ada coba tolong buat editingnya jangan terlalu kontras, jangan terlalu keras, jangan terlalu kayak mainin lightingnya jangan terlalu gini. Nah oke, gue cuman yain aja gitu. Tapi kan sebenarnya bilang lu nggak tahu aja kondisi di sini kayak gimana kan gitu. Nah tapi cuman 2 hal itu sih yang di ini sama mereka. Akhirnya oke. Jadi dari situ gue dapat masuk, akhirnya mereka yaudah oke, foto lu yang kemana. Jadi 2018 itu waktu PJ itu foto buat FIBA Asia gue yang kirim ke mereka gitu. Nah udah dari situ gue lebih mulai mikir udah nih kayaknya memikirkan gue pengen next stepnya gitu, buat gue nggak mau cuma fotografer di istilahnya cuman ini kayak gue sekarang di IBL gitu. Gue pengen punya mimpi lagi ya, maksudnya gue bisa lanjut dari cuman bukan IBL doang gitu. Nah jadinya awalnya akhirnya ada Asian Games ya kan? Gitu. Asian Games. Nah dari Asian Games sama tuh, Asian Games juga akhirnya gue nggak kontak mereka juga, akhirnya FIBA kontak gue lagi, akhirnya lu bisa kirimin nggak foto beberapa dari Asian Games ini gitu ke kita gitu. Terus ya udah oke gitu. Ya udah mereka udah nggak minta portfolio karena mereka udah kontak sama gue udah tahu, jadi udah tinggal terima langsung foto dari gue gitu. Ya udah, nah berlanjut ya terus ya udah buat gue aja sendiri sih lebih mikir kayak ya udah sih, maksudnya ini mungkin sekarang chance-nya udah ada nih, maksudnya karena gue udah gue udah pernah gini portfolio, udah ditandain lah ya. Iya, ditandain gitu maksudnya, dan gue ngerasa kayaknya ya mungkin udah waktunya gue improve, maksudnya buat lebih ke next step-nya lah gitu. Nah terus jadinya akhirnya gue berpikiran kayak oke lah, gue kayaknya gue pengen ngambil license FIBA gitu. Dari ngambil license FIBA ini, tapi ternyata kan gue sempet nanya juga sama host yang orang FIBA kapan dan segala macem, mereka bilang ya ntar soon dia bilang gitu, bakal ada gitu. Tapi gue mungkin udah terlalu biasa dengan alasan kalau di mana ada di Indonesia. Terus kapan itu gue nggak tahu kenapa gue kayaknya jujur aja nih agak nggak percaya gitu ya. Selalu ada aja gitu masalahnya gitu. Nah jadinya pas waktu dibilang tenang aja ntar di Indonesia ada nih sebelum FIBA qualifier kemarin gitu. Tapi somehow di hati gue itu kayak enggak lah, kalau gue bisa tembus di tempat kota lain di negara lain, maksud gue jabarin selama gue ada, gue bisa berangkat gitu. Nah terus akhirnya gue tanya sama mereka, ada nggak sih di sini? Terus mereka bilang, kenapa sih nggak nunggu aja ntar di Jakarta? Gue bilang ya karena gue nggak mau menjelaskan karena ntar ribet kalau menjelaskan kalau Indonesia begini. Jadi gue cuma bilang ya nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya dong gue 2 kali kalau ntar WhatsApp di sana dari Jakarta ini lagi. Oh iya oke. Dia segera aja dia bilang gitu. Terus ya udah, terus kapan ada? Dia kasih tahu 2 waktu di Jordania sama di mana ya? Ada lagi. Ada 2 tempat gitu. Jadi gue suruh milih. Nah, gue cuma ngeliat pas gue tahu negara-negara ke arah situ kan, gue awalnya kan gue kurang tahu Jordania kayak gimana dan yang lain gimana. Gue pas lihat, wah kayak Jordania aman nih gitu kan gitu. Ya udah, jadi gue cuman kayak akhirnya gue lihat ya segala macem, modal nekat juga sih. Terus akhirnya ya udah deh gue daftar di Jordania, gue bilang gitu. Ya, jadi mungkin buat para pendengar sama juga yang ngeliat di YouTube, itu ceritanya pasti games kemarin sebenarnya. Ceritanya pasti games. Jadi kebetulan gue sama Bang Arya berangkat ke Filipina, sama satu lagi yang terkenal dengan amazing photo, satu lagi Melinda. Ya itu kita berada di sana. Terus Bang Arya tuh pulang duluan. Kayak gila lu Bang pulang duluan kayak gini belum saya. Ya pertama nggak jawab, terus akhirnya jawab gue ke Yordan bray. Ke Jordania buat ngambil license FIBA itu. Terus akhirnya juga pulang dan beruntungnya masih utuh-utuh aja. Enggak, padahal enggak ada apa-apa di sana. Di Jordania enggak ada apa-apa kan. Aman-aman aja. Sejujurnya agak takut sih. Sejujurnya ini gue ya maksudnya kan pertama kali ya, ini kan istilahnya mau gimana pun ya udah negara-negara Arab gitu kan. Gue sejujurnya gue agak-agak tegang. Dan yang dari tegang pertama itu sebenarnya itu kan gue mesti transit dulu tuh. Gue transit di mana ya? Palestina, bukan. Turki enggak mungkin. Ya? Dubai. Turki di Dubai. Nah, cuman di Dubai ini bukan di airport utamanya gue nunggunya. Jadi kayak itu tuh pas gue perhatiin ya, setelah gue perhatiin ternyata ini tuh buat transit ini tuh dia ada satu terminal di situ. Kita cuma bisa ke terminal itu tuh, nggak bisa tembusan dari misalnya kalau ada mobil datang parkir luar terus dia nembus ke terminal, nggak bisa. Si terminal ini cuman buat orang apa tuh namanya?
transit iya. Jadi dia kalau misalnya transit dia nggak akan dibawa yang ke terminal utama. Dia ke terminal, jadi cuman di situ doang gitu. Di situ doang udah gitu. Makanan udah nggak ada makanan, cuman kopi sama Dunkin gitu. Nggak ada makanan utama gede gitu. Dan sama ada satu cuman di lounge gitu. Jadi pas gue liat ini gue nggak bisa kemana-mana. Jadi intinya kalau gue bosen di situ dan tempatnya juga kayak kecil banget, gue bingung. Wah ini kalau misalnya kayak gini gue bosen gimana ya gitu dan itu bener-bener orang buat datang ke situ transit duduk sebentar berangkat waktu pergi gue pas lihat cuma sebentar 3 jam pas gue balik transit situ berapa itu hampir 12 jam gue transit situ gue bilang ini gue mau ngapain di sini gue sampai kayak orang gila cuy akhirnya karena gue nggak ada makanan akhirnya gue mikir wah gue nanya deh ke lounge itu pas gue tanya ada ya gue mesti bayar gue bilang nggak apa gue bilang tapi gue ngitungin karena dia bilang itu cuma bisa buat 8 jam apa transit. Iya, 8 jam transit. Jadi yang sisanya gue tunggu dulu di luar. Di luar pas udah oke nih 8 jam gue masuk ke lounge. Udah dari situ gue ya makan, dia duduk segala macam sampai akhirnya berangkat lagi cuy. Berarti sekarang nih sudah tadi ya yang title-nya berapa tadi ya? Official FIBA fotografer. Nah, sebenarnya kenapa sungkan? Gue juga nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti sebenarnya kalau misalnya title itu gimana itu? Gimana ya? Gue nggak ngerti gitu. Jadi maksudnya waktu di Jordan itu pun dari FIBA-nya cuma bilang ya karena pas gue selesai workshopnya dia bilang dia menjelaskan sama orang-orang Jordan di situ. Dia bilang antar Arya ini bakal yang sebagai fotografer di Indonesia dia bilang gitu buat represent FIBA-nya di sana gitu. Nah tapi gue juga nggak ngerti maksudnya apakah itu udah emang termasuk atau gimana. Cuman tapi maksudnya gini yang gue tahu adalah kalau lo mau foto kayak kemarin gitu ya kayak FIBA gitu berarti ya lo udah mesti ikutan workshop dulu dan license itu mungkin dari mereka yang nentukan lu oke apa enggak gitu. Jadi gue juga sebenarnya gue kurang ngerti juga itu gimana nya gue kurang ngerti gitu. Dan ya kalau pengalaman kemarin sih maksudnya ya nggak segampang itu ternyata buat di gini bukan segampang masalah fotonya ya. Karena sistem kerjanya gitu. Karena mungkin gue nggak terbiasa dengan sistem kerja karena FIBA itu udah kita dibikinin grup dan mereka ngirimin detail of worknya apa aja yang gue mesti yang lu foto apa yang lu ambil itu didetailin pas masuk ke pemanasan 3 menit sebelum akhir pemanasan gue mesti submit foto sebenarnya nggak banyak 3-4 foto tapi kan lu mesti tahu foto mana yang lu mesti ini gitu dan mereka sudah ngasih tahu juga bilang lu mesti tetap keep in touch in WhatsApp karena mereka bisa tiba-tiba minta sesuatu gitu. Oke dan udah selesai. Udah gitu pemanasan terus waktu mereka lagu kebangsaan benar itu gue mesti kirim juga gitu. Nah terus udah dari situ langsung masuk ke game pas half time itu not even half time first quarter itu gue udah mesti ngirim first quarter second ya berarti 4 quarter iya 4 quarter gue udah mesti kirimin foto. Nah maksudnya ya mungkin itu jujur buat gue juga itu gue buat pertama kali buat gue ya kayak gitu. Dan maksudnya emang mesti disupport sama internet yang benar gitu. Itu kemarin gue sebenarnya gue jujur ya gue I do my mistake gitu maksudnya ya mungkin tapi gue bilang juga ya ini baru pertama kali buat gue kan pelajaran buat gue juga ya mungkin is my rookie gitu. Gue bikin kesalahan maksudnya pertama waktunya gue sampai di grup itu pun sampai ditanya sama orang FIBA langsung Arya are you okay what happened with the photo dan everything gitu. Soalnya gak lu kirim-kirim nggak kirim dia bilang sebenarnya gue udah kirim gue udah bilang. Nah jadi waktu pas momen itu dia bilang pas saya gue nanya ayo oke. Nah mungkin tapi mereka mikir gue lagi hektik jadi mereka coba ayo oke. Terus gue bilang oh iya nih internet gue down dan segala macem gitu. Oke, dah. Terus dia nggak ada kabar. Terus akhirnya gue udah masukin foto ke yang ketiga, kuartal 3 sama 4 tuh. Nah, terus tiba-tiba pas kuartal 4 beres, tiba-tiba gue di WhatsApp lagi sama mereka. Arya, what happened? Is still the internet not working? Gitu kan dia bilang. Terus gue bilang, nggak, udah kerja kok ini udah jalan internetnya gitu. Kok gue nggak liat foto lu? Gue panik dong. Iya. Gue udah submit, gue bilang ke ini ada portalnya gitu kan. Gue sampai bingung, kok nggak ada terus kan? Akhirnya gue buka layar gue masuk ke ini gue. Terus gue fotoin, gue kirim cuman ke Milad karena dia sebagai office officer buat head officernya buat fotografer gitu.
Terus gue fotoin cekrek gitu kan. Terus dia ngomong, "Oh, Arya," dia bilang, "Why you put in the wrong folder, man?" Langsung, "Hah? What?" Sampai gue kaget, gue lihat. Saking paniknya gue nggak ngelihat itu di sebelah kiri itu ada folder. Jadi sama mereka tuh sebenarnya udah siap semua gitu. Udah disiapin semua, udah buat make it easy for me-nya gitu. Itu udah siapin semua, jadi kayak folder pemanasan, folder waktu apa namanya lagu kebangsaan, folder game. Itu ada sendiri-sendiri. Itu semua ada sendiri-sendiri gitu. Nah, sedangkan gua dan itu kan ada gini, misalnya tim siapa? Indonesia. Nah, itu tuh ada overall fotonya. Nah, gua masukin ke situ. Jadi foto semua itu gue masuk situ, makanya mereka pas langsung nyari pemanasan itu, di belakang nggak ada gitu. Terus gue bilang, raw folder, terus langsung gue klik kan. Wah, men, gue salah. Gue langsung, ya udah sih ya. Maksudnya gue mau apa lagi kan? Akhirnya gue cuma minta maaf. Gue bilang, aduh sorry men. Gue bilang gue kagak tahu gini-gini. Ya mereka sih sebenarnya sportif. Mereka, no, it's okay, don't worry. Misalnya kita bisa ngambil foto ini dari belakang. Dia bilang gitu, dari server kita dari belakang kita bisa pindahin gitu. Oh, lu nggak usah worry. Tapi maksudnya ya gue terlalu ini juga sih. Maksudnya gue, ya ini kan this my first time gitu. Gue pengen ngebuktiin lah ya kan. Maksudnya gue pengen ngasih tahu kalau misalnya oke, gue juga bisa dan segala macam gitu. Taunya ya dari apa yang gue takutin. Sebenarnya gue udah tegang dulu tuh awal karena gue takut salah dan segala macam gitu. Taunya kejadian gue salah. Tapi akhirnya gue pindahin lagi gitu. Terus ya udah sih sebenarnya udah nggak terlalu masalah. Cuman emang hari yang hari ketiga yang kita di mana? Banjir makanya yang gua ketemu lu kita naik delman ya kan. Liputan terkeren tuh. Kapan lagi lu liputan naik delman aja. Ya maksud dari situ sebenarnya yang hari keduanya hitungannya sebenarnya gua udah lebih prepare. Dia bilang lebih prepare. Ya belum bisa ini banget lah, belum maksimal. Gua yakin gua juga ngerasa belum maksimal. Cuman maksudnya tapi udah bisa mulai ngikutin gitu. Dan maksudnya karena dan mereka aja ada ininya, ada preset buat editing. Itu mereka ngasih preset ke kita di grup WhatsApp. Itu mereka ngasih preset satu gitu. Oke, ini install ya di komputer kalian ya. Jadi pas gua mesti ngirim pun, gua mesti ngedit dulu di preset itu. Gitu. Dan make sense sekarang. Kenapa gue bertanya itu bang? Kayak kemarin di World Cup, kayak di World Cup-nya Piala Dunia 2019 tuh, gue nyari foto, kok bisa ya sama semua ya? Iya kan? Lu paham gak sih maksudnya? Makanya kalau semuanya pendengar atau yang lihat di YouTube tahu lah beberapa fotografer Bang Arya tadi termasuk Melinda, terus Hari dan lain-lain, semua tuh punya warna sendiri-sendiri, bener kan ya? Warna sendiri-sendiri. Tapi kalau di FIBA warnanya sama semua. Karena reasonnya presetnya ada. Karena mereka udah jadiin presetnya gitu. Sebenarnya waktu gua ngambil workshop FIBA juga di sana tuh sebenarnya gini, mereka waktu itu nggak bilang ke gua langsung juga sih. Jadi mereka cuma ngomong ke pesertanya, kalau bisa ntar kalau submit foto ke kita itu foto udah mesti diedit ya gitu. Karena mereka sebenarnya mau foto itu diedit, tapi editnya itu tuh maksudnya dia bilang jangan ngerubah warna gitu. Dan maksudnya still look real gitu. Tapi maksudnya mereka pengen foto itu tuh bukan original malah justru karena mereka lebih alasannya adalah kita kenapa minta yang diedit karena misalnya kan kalau kalian edit kan berarti itu ya foto yang kalian pilih itu udah pasti yang the bestnya satu. Yang kedua kenapa diedit ya biar look more best kan dia bilang gitu. Nah jadi maksudnya kita mau cuma terima foto udah dari foto yang udah menurut kalian itu udah paling bagus gitu. Jadi maksudnya kenapa mereka pengen diedit itu karena itu sebenarnya. Jadi justru mereka nggak mau yang original file gitu. Nah gue juga hari pertama gue ngirim original file karena gini waktu gue dikirimin si file presetnya itu gue nggak ngerti cuy, maksudnya beda gimana cara ininya. Jadi mereka kayak mungkin mereka udah biasa kalian kirim kan, gue baru pertama kali. Terus gue nanya ini gimana caranya gitu. Dia si Mila cuma ngomong, "Aduh gampang, lu masukin aja ke Photoshop." Ini jadi, ternyata nggak segampang itu. Hari pertama gue cari dan itu udah gue memulai kan gue cari, waduh nggak mungkin gue bilang kan. Jadi udah gue editin sesuai dengan yang gue ngeliat. Oh begini aja yaudah gitu. Nah taunya hari pas beres gue ditanya kok lu nggak masukin sesuai dengan yang di preset gitu kan. Akhirnya gue bilang gue gak tahu caranya cuy, ini gimana beda. Gue bilang filenya. Terus dia bilang coba deh lu YouTube. Gue jadi suruh YouTube sendiri cuy. Sendiri gue cari, akhirnya gue nemu. Pas dapat, oke, udah dapat gitu. Ya udah akhirnya gue udah ngerti. Ya udah hari kedua udah tinggal masuk Photoshop udah di preset. Masuk langsung kasih semua gitu. Iya. Itu tadi cerita-cerita yang sangat seru dari yang cerita FIBA-nya termasuk liputan terakhir. Sebenarnya gue senang banget cerita gini, tapi ada beberapa yang gue yakin nih banyak fotografer di luar sana atau bahkan orang-orang biasa di luar sana yang sering mempertanyakan ini. Kayak yang pertama yang mau gue tanyain ke lu adalah gini, ini pekerjaan yang sebenarnya kalau di kultur kita, kultur orang Indonesia ini masih sering dipertanyakan.
Jangan kan, iya, pokoknya istilahnya kalau lu nggak pakai seragam sulit lah. Lu ngalamin itu gak sih dari sekeliling lu? Kalau nyokap sih menurut gua sih harusnya enggak. Maksudnya seragam gimana? Maksudnya kalau lu nggak kerja kantoran kayak gitu tuh loh. Melawan itu kan sebenarnya masih banyak kalau gua lihat di beberapa forum ya. Kayak anjir susah banget ya harus kerja kantoran. At least lu pernah tes CPNS gak sih? Iya. Gitu lah. Sebenarnya waktu lu akhirnya gua ambil ini pertama dari wedding sampai akhirnya lu sekarang sangat serius di basket. Lu nggak ngalamin hal kayak gitu juga sih, Bang? Maksudnya sebenarnya ngalamin sih gitu. Jujur ya kalau gini, gue sih apa adanya ya, gue nggak gue tutupin. Sebenarnya kalau buat foto basket khususnya, kalau misalnya buat jadiin gimana ya, jadiin buat living gitu, buat kehidupan, mungkin kalau lu masih single, mungkin lu bisa survive gitu. Tapi kalau misalnya lu udah keluarga, lu cuman foto khusus basket doang, kayak freelance basket itu, kalau menurut gua sih belum lah, menurut gua. Nah, tapi gini, maksudnya kenapa waktu itu juga makanya gue bilang awal tadi kan, kenapa gua masuk ke wedding dulu gitu. Sebenarnya nggak langsung gini, sebenarnya nggak langsung ke wedding juga sih. Jadi yang gue bilang kan gue ada setahun riset kan gua. Nah, selama setahun itu gua ngambil jenis kerjaan apapun yang berhubungan dengan foto gitu. Karena apa? Karena ya pertama kan gue sambil riset, jadi gue ya sambil gue pengen belajar lah. Nah, jadinya gue ngambil kayak misalnya gini, orang tiba-tiba temen, ya kebanyakan temen atau orang, lu bisa foto produk gak? Gue belum pernah nih. Gue langsung bilang bisa, gue bilang gitu. Tapi kan gue belum pernah tuh. Gue bilang tapi ya udahlah, maksudnya gue pengen belajar gitu. Jadi yaudah. Nah tapi ya di samping itu ya gue kayak ngeliat, akhirnya gue buka nambah ilmu lah ya. Nambah ilmu ya. Karena apa kalau foto produk itu mesti gimana sih? Apa sih lensanya kebutuhannya kayak gimana? Nah, jadi gue belajar, akhirnya gue kerjain. Ya pernah foto event, gue bilang pernah gini, apa gini, yaudah oke. Jadi gue kerjain juga. Terus foto, jujur nih, gue pernah pengalaman yang kayak menurut gue sih sesuatu hal yang aneh dan mungkin saya udah biasa. Gue pertama kali foto buat orang meninggal, cuy. Jadi asli. Iya asli. Wih. Itu maksudnya pas ya itu teman gue juga sih. Ya foto ini, gue bilang kayak gitu difotoin, gue bilang. Terus gue bilang, terus gue mesti foto apa cuy, gue bilang. Ya acaranya ya sama ininya yang di petinya gitu. Serius loh, gue bilang. Iya. Yaudah, ya masa ya gue penasaran aja gitu. Ya udah, akhirnya gue cuman kayak pengen tahu. Ternyata kayak begini juga ada buat foto. Maksudnya ada ininya gitu, tempatnya kan gitu. Jadi maksudnya ya gue ngambil semua jenis-jenis yang berhubungan dengan pokoknya ya fotografi lah gitu. Jadi maksudnya, nah di saat yang setelah setahun itu masuk ke wedding. Sebenarnya untungnya buat gue adalah tuh karena gue ngambil macam-macam itu sebelumnya, jadi gue tahu gitu lebih banyak ilmu. Jadi kayak wedding nih misalnya foto cincin kan sebenarnya hampir sama, mirip ke arah foto produk gitu. Jadi maksudnya lebih ke arah sana lah gitu. Jadi gue udah nggak terlalu kaku gitu kan, kayak begini gitu. Jadi maksudnya jadi ya gue banyak ilmu dari sana. Nah jadinya sekarang sebenarnya gue kerjain juga bukan foto basket aja gitu. Gue ada foto-foto yang lain lah yang gue dapat dari selain ini gitu. Jadi gue ketemu, dan gue emang banyak ketemu klien juga sebenarnya bukan foto basket, tapi dari dari sisi misalnya gue ketemu teman lama di basket, terus tiba-tiba lu nanyain, lu bisa foto ini? Gue bilang bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya khusus buat basket langsung gitu, kalau menurut gua selama kalau belum married sih masih aman gitu. Tapi kalau lo udah mikir buat keluarga, harus mulai dibikin lagi. Kayaknya lo mesti ada lain. Karena gini, gua ngerti juga karena kayak gua nih basket itu passion gua juga itu. Itu gua udah dari dulu tuh hitungannya juga gua udah selalu basket itu nomor 1 buat gua gitu. Nah tapi ya lu nggak bisa bohong juga sama realitas gitu ya. Kalau misalnya itu belum gitu. Tapi gue yakin sih kedepannya bakal, karena emang gua ngerasa sekarang ya buat basket itu udah mulai semakin maju juga gitu. Jadi bakal, tapi makanya gue bilang kalau misalnya lu nanya buat sekarang belum, proses ke depan mungkin insya Allah ya gitu. Terus berarti pertanyaan yang sering ditanyain juga selalu preference kamera. Lu punya itu juga gak? Sebenarnya gini, kalau preference kamera ya gue nggak bisa ngomong, gue nggak pernah bisa ngomong kayak misal lu bagusan pakai ini, lu enakan pakai ini, nggak. Karena menurut gue sama gini nih, itu sama dengan kayak klien nyari fotografer gitu, ngerti gak? Oh iya paham. Selera gitu ya gitu. Jadi maksudnya kamera gue dulu awal gue pakai Nikon sebenarnya.
Tapi dulu gue pakai Nikon itu karena gue masih belajar, jadi gue juga sebenarnya belum ini banget ya gitu. Nah setelah kenapa gue akhirnya pakai Canon, karena waktu itu kan gue memikirkan gue di wedding gitu. Nah gue lihat referensi segala macam, wedding itu lebih enaknya pakai Canon gitu. Dan gue bilang gue cobain ya deh, warnanya lebih asik di Canon kalau buat wedding gitu. Itu sebelum ada sekarang Sony dan lain-lain semakin hits gitu ya gitu. Nah terus jadi akhirnya gue udah biasa dengan Canon ya, berhubungan dengan gue, terus akhirnya gue dengan sekarang olahraga ya gue butuh speed yang cepat dan segala macam. Ya akhirnya gue udah terbiasa, ya gue prefer apa yang gue udah tahu dan gue udah biasa gitu. Jadi masa gue udah nggak usah mikir lagi gue mesti berubah gaya dan segala macem gitu. Jadi akhirnya gue sekarang memutuskan ya udah gue pakai Canon gitu. Pakai Canon nih. Tapi ya bukan berarti. Iya, karena ini kasih tahu aja nih bahayanya. Beda-beda orang itu maksudnya selalu nanya pakai apa ya terserah, karena gue nggak pernah bisa ngomong biarpun gue pakai Canon gue bilang lu pakai Canon ya gitu. Gue nggak pernah bisa bilang gitu karena tapi, beda. Analogi yang tepat kalau misalnya gini nih, lu yang anak Canon gini terus tiba-tiba pindah pakai itu pakai Nikon gitu tuh. Sebenarnya analogi yang tepat tuh kayak apa sih? Kayak apakah lu yang setiap hari makan pakai sendok terus tiba-tiba makan nasi pakai garpu, apa kayak gitu? Sebesar itu perubahannya? Mungkin tapi ya nggak gini besar, tapi nggak sebesar kayak lebih dari itu. Mungkin bener kata lu yang sendok terus jadi garpu gitu. Sama-sama masih bisa ngambil kan gitu. Cuman emang beda aja gitu skupnya. Nah cuman maksudnya kalau misalnya kalau berhubungan dengan kayak kamera ya gue bilang sih, makanya gue bilang itu balik lagi ke gaya sendiri sih gitu. Jadi gue nggak bisa bilang kayak wah ini gitu lu mesti pakai ini dan bakal lu bikin nggak. Kalau misalnya sekarang ini gue kayak kemarin gue dikasih kesempatan, alhamdulillah pernah buat Sony ya, Sony kemarin A92 atau kemarin ke Filipina SEA Games gitu. Gue coba, sebenarnya buat gue juga enak-enak aja sih sebenarnya gitu pakai Sony. Cuman pakai Sony itu menurut gue gini, karena gue udah terbiasa Canon, bodinya gede, jadi gue sebenarnya lebih ngerasa kayak, jadi gripnya itu lebih beda aja, lebih kokoh gitu, ngerti ya? Kalau sebenarnya ini mungkin gue juga lama-lama kalau misalnya gue kayak Sony ini ya, lu suka Sony ya, mungkin akhirnya gue juga selama emang dia bisa ngejar kebutuhan apa yang gue butuh ya gitu, gue pasti aman-aman aja sih gitu. Tuh, coba dikasih Sony, siapa tahu kan? Coba. Terus bang, gue pernah berbincang masalah ini sama salah satu teman gue, fotografer juga. Jadi kayak gini, ada katakanlah ada 2 fotografer di satu tempat yang sama gitu. Tapi terus akhirnya banyak orang yang merasa kayak enggak nih bagusan si A daripada si B gitu. Terus akhirnya dua-duanya kita kumpulin tapi foto raw-nya. Sebenarnya si B ini punya foto yang cukup bagus sebenarnya, tapi nggak dipilih sama dia. Sementara si A fotonya juga banyak yang jelek, tapi yang dipilih yang bagus doang yang buat naik. Katakanlah kayak tadi lu upload ke video. Kan sebenarnya balik lagi kayak ke selera, taste, terus gimana lu ngerasain itu. Menurut lo cara numbuhin kayak gitu yang sense kayak gitu tuh yang bagus tuh gimana sih bang? Kalau lu pribadi kayak beberapa foto lu nih, kayak kemarin ada foto yang ngeblur lah, yang ada orang lari-lari tapi ngeblur, sama foto lu yang bayangan dari atas kayak gitu yang orangnya nggak kelihatan atau apa. Kan itu sebenarnya nggak semua orang bisa ngelihat sense itu sebagai ini fotonya keren gitu. Lu sendiri kalau menurut lo gimana sih lu numbuhin kayak gitu? Apa baca kayak atau nonton film atau apa gitu? Sebenarnya mungkin kalau kayak gitu gini ya, itu nggak bisa dibikin secara instan gitu. Mungkin udah pasti kayak bener-bener lu mesti lihat ya, pertama ya kayak fotografer lain ya. Maksudnya kayak karena kan di sini lu kan juga nggak bisa langsung ngeliat art, juga mesti lu begini, lu tau dari mana kan awalnya begitu kan. Iya. Jadi maksudnya lebih kayak lu ngeliat referensinya dulu, terus lu ngeliat ternyata art tuh kayak begini nih, jenis foto tuh begini gitu. Nah ntar lu baru ngelakuin tuh lebih ke dari lu nya gitu, ngerti gak? Misalnya kayak misalnya foto bayangan juga itu planning itu kan nggak segampang itu juga. Lu mesti belajar juga gitu. Ada yang gue sering pakai tuh, temen gue juga Nando itu kan, dia sering, dia juga sering tuh foto kayak gitu. Nah tapi mungkin dia lebih sering, tapi karena mungkin gini ya, dia seneng ngelakuin itu. Kalau gue kemarin karena udah sering banyak banget ya foto basket gitu, kadang-kadang gue di momen aduh gila bosen juga ya gitu. Gue pengen coba menghibur aja sih sebenarnya gitu. Dan gue juga udah pernah ngelakuin sih sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kayak misal lu mesti ngeliat dulu kayak tekniknya gimana, belajarnya gimana gitu. Dan lu suka apa enggak. Kadang-kadang kalau lu nggak suka, lu kayak gitu lu ini gimana sih. Dari kemarin gue juga kadang-kadang kesel juga gitu. Nah tapi itu pun juga mesti dibantu dengan kualitas cahayanya mesti bagus gitu. Kalau enggak sih kamera, nah ini Soalnya ini buat masalah kamera kayak gitu, itu
waktu kemarin di FIBA juga dia ngomong gitu, sebenarnya lu tuh kalau fotografi tuh sebenarnya nggak usah karena alat lu bagus, lu jadi bagus, enggak. Ya pengertiannya adalah basicnya benar, maksudnya lu tuh kalau foto ya sebenarnya lu nggak usah pakai kamera bagus, bukan gitu. Jadi lebih ke arah kayak misalnya lu pengertian itu menurut gua ya, yang gua baca ya lu mesti tahu dulu framing itu gimana gitu kan ya. Lu objek lu apa yang mau diambil. Jadi lu punya ini apa namanya guideline buat diri lu sendiri gitu. Nah, baru dari situ kan setelah lu bisa mahir di situ, itu lu udah tahu apa yang lu pengen, apa yang lu suka, apa bentuk frame lu gimana. Udah kebayang lah ya. Udah kebayang gitu. Nah, baru lu pengen yang aneh-aneh. Nah, sebenarnya kalau udah yang aneh-aneh itu ya maksudnya ya lu mesti emang mau nggak mau emang kamera lu mesti yang bisa ngebantu lu menunjang gitu. Orang di FIBA kemarin dibilang sampai ngomong gini, foto tuh nggak usah lu nggak kamera bagus nggak perlu dan segala macam, sampai semua orang masa sih nggak mungkin lah gitu. Tapi kan pengertiannya adalah ya lu kan mesti belajar foto dulu yang benar gitu. Dia bilang pakai iPhone aja bisa kok, dia bilang gitu. Terus ada contohnya foto, ya fotonya sih dibilang nih kan foto juga foto yang bagus itu ya sebenarnya lu nggak perlu kamera bagus, tapi pengertiannya oke, kalau foto pakai iPhone berarti cellphone. Ya berarti kan sebenarnya ya pengertiannya cuman gitu doang. Iya. Ada yang bagus kan foto cellphone ya itu gitu. Pengertiannya jadi yang intinya lu tahu basicnya lah gitu. Ngomongin tadi lu sempat ngomong kayak belajar dari fotografer lain. Siapa sih idola lu? Gua sebenarnya gue justru kalau fotografer olahraga itu tuh sebenarnya gue nggak terlalu apa tuh namanya? Yang ada yang idolize banget gitu. Idolize banget sih enggak, karena nggak tahu kenapa menurut gue ya flow basket ya keren, tapi gue nggak ini banget gitu. Gue karena makanya mungkin gue tuh lebih seneng yang lebih ke artsy gitu. Ada namanya si siapa? Peter McKinnon. Terus apa ya? Kalau Indonesia ada gak? Selain tadi yang tempat les tadi juga. Harus ya. Gimana sih? Tempat lesnya masa gak tahu? Iya. Nggak gini, nah makanya kalau kayak fotografer Indonesia jujur nih gue jarang ngikutin. Gitu ya. Mungkin karena gue lebih karena waktu gue kuliah kan gue di sana di Amerika, jadi gue lebih lihat referensinya di sana gitu kan. Jadi gue nggak terlalu ini banget lah gitu. Karena dan gini juga gue waktu di Amerika itu kan gue sekolah desain itu ya diajarin sih gini, lu jangan terlalu sering juga banyak lihat asli referensi. Iya. Dia bilang gitu. Maksudnya lu boleh lihat referensi sekali 2 kali ya. Sekali 2 kali udah gitu udah lu lupain. Lu cuma inget referensi itu seperti ini apa yang nih. Lu lupain, sisanya do your artwork gitu. Karena kalau lu ngelihat referensi, lu bakal jadinya akhirnya mencontoh si referensi itu gitu kan ya. Secara lu nggak sadar ya, ya referensi gitu. Karena lu terlalu sering gitu. Nah, kalau misalnya lu lihat sekali 2 kali, lu lihat oke, gua tahu apa yang ini. Nah, ntar pas lu ngejalanin punya diri lu sendiri, lalu kan gue yakin lu bakal bingung juga apa sih yang gue mau, tapi lu ntar akhirnya ngebalik ke referensinya, yang lainnya di sini. Nah jadinya ntar lu memikir gimana punya lu gitu. Asli itu barusan gue bahas bang sama temen gue kameramennya sini. Nih dia baru cerita kemarin. Dia nih lu lulusan apa? Graphic design ya? Di kafe di Universitas Petra sini. Dia ngomongin itu bang. Jadi dia tanya sama gue gitu. Terus gue ngomong kalau gue tuh nggak pernah dengerin podcast sama sekali. Gue pribadi bikin podcast udah mungkin ke-6 kali ke-7 kalau gue yang jadi yang MC-nya. Tapi gue nggak pernah dengerin podcast. Terus kata dia ngomong, itu bisa jadi bagus. Soalnya kata dosen dia, kalau lu banyak referensi, lu jatuh nyontoh gitu. Takutnya. Jadi kayak patokan lu kayak gue harus at least kayak gini. Jadi pilihannya pilihannya 2, kalau lu punya referensi, tapi pastiin lu jangan niru mereka sama sekali. Atau kedua kali ya udah nggak usah referensi sama sekali. Lu setuju kayak gitu tuh? Iya, itu diajarin juga di sana. Itu di desain tuh diajarin maksudnya karena gini, dia bilang lu pas dikasih referensi itu kadang-kadang mereka cuma ngasih referensi limit banget gitu, karena maksudnya biar hasil karya lu ntar itu tuh ya original punya lu gitu. Itu referensi itu cuma ngebantu lu kayak misalnya guideline, makanya lu apa yang lu mau lakuin itu lu tahu gitu. Jangan terlalu banyak gitu. Asli mind blowing nih. Gue baru ngomong soalnya sama dia. Jadi kayak anjir baru. Makanya kayak sekarang ya gue cuma ngeliat apa adanya aja yang gue lihat. Itu tapi itu karena gue sekarang udah biasa. Kalau dulu gue sering cuma ngeliat gue buang gitu. Kayak karena gue waktu belajar foto itu gue pengen punya angle gue sendiri gitu. Waktu belajar wedding ya, apalagi wedding. Nah, itu gue sampai ngebantuin temen gue orang Indonesia juga, dia fotografer wedding, dia tinggal di Seattle. Gue di SF gitu.
Gue akhirnya gue sengaja demi buat gue pengen belajar itu ya akhirnya gue kontakan sama dia, taunya nggak sengaja tuh ketemu di pesawat, satu pesawat. Asli. Akhirnya gue bilang ngobrol, lu Erwin kan gini-gini. Iya. Akhirnya dari situ ketemenan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang, gue tuh tertarik, gue pengen belajar foto wedding gini-gini. Oh yaudah terus kapan-kapan ya gitu. Nah terus akhirnya ada satu kesempatan dia ngomongin gue, ya gue di SF nih, gue perlu orang bantu gue megangin flash. Lu mau gak nih? Sorry tapi bukan apa-apa. Gue bilang, oh gue mau banget. Gue bilang iya tapi lu cuma megangin flash gak apa-apa nih, gue gak enak sama. Kata kan lu pengen belajar, jadi maksudnya gue cuma pengen lu bisa belajar ngeliatin gue gini-gini. Gue bilang, oh ya gue banget, gue bilang gitu. Oh yaudah oke, yaudah akhirnya foto pre-wed waktu itu di SF. Udah gue cuma bener-bener megangin si flashnya dia gitu ya. Terus ya udah gue perhatiin. Maksudnya itu tuh buat gue satu apa ya, ini banget apa ya, penghargaan yang buat gue tuh kayak anjir ini momennya bagus banget gitu, karena gue bener-bener di situ gue ngeliat gitu kan, dan dia ngajarin gitu, oke ya kalau foto pre-wedding itu ini mesti begini, ini begini segala macam. Bilang oh oke gitu, ya udah gitu. Jadi maksudnya kayak apa tuh namanya, gue seneng prosesnya di situ gitu, ngerti gak gitu. Dan itulah salah satu yang ini ya, yang maksudnya gue jujur nih, gue kadang-kadang suka sekarang agak-agak apa ya, sebel kali ya kayak gini. Ada orang sekarang punya kamera, karena kamera sekarang gampang ya. Dia beli kamera, cuman nembak-nembak, 2-3 bulan, terus dia langsung terjun, membuka dirinya dia jasa fotografer gitu. Oh iya. Maksudnya gua mah nggak masalah kayak gitu. Maksudnya gini ya, itu kan orang lah beda-beda. Tapi maksudnya lu nggak tahu prosesnya cuy. Maksudnya buat kesana itu nggak segampang itu. Apalagi mungkin zaman dulu lagi yang masih zaman masih film gitu. Om gue fotografer gitu, dan gue udah pernah masuk ke darkroom gitu. Itu tuh buat gue gila seru banget. Lu masuk ke darkroom, lu sambil cuci foto gitu. Gue bilang kalau itu masih ada sih, masih dalam arti ya itu masih oke banget ya, kayak masih happening sih. Gue pengen banget gitu. Sekarang udah pasti ribet nyari dan segala macam, biar masih ada kali ya gitu. Nah makanya dari situ gue bilang ya nggak segampang itu juga lah gitu. Terus pertanyaan gua, oh iya, ini belum pertanyaan terakhir ya, tapi seolah-olah biasanya pertanyaan terakhir. Biasanya ini pertanyaan terakhir kayak gini. Lu nggak bohong ya, sebenarnya sejak mulai era Instagram kali ya. Instagram kayak semua orang akhirnya banyak banget fotografer tumbuh. Dari mana? Soal itu sih bahkan basket aja ya. Banyak banget. Cuy. Banyak banget kayak wih gila situ tuh banyak banget. Gue kayak menjamur banget tuh. Iya kayak kalau anak-anak cari freelance tuh kayak ada aja gitu ya. Terus ada. Sebenarnya kalau lu sendiri gue juga pasti enggak lah, punya pesan apa sih buat mereka memulai karir di sini itu? Sebenarnya gini ya, ini sebenarnya relate sama apa yang gue barusan ini ngomongin gitu. Sebenarnya gini, enaknya tuh sekarang tuh gitu, karena sekarang zamannya sosial media gitu ya. Itu tuh sekarang enak banget, orang kalau misalnya udah foto dia bisa langsung upload kan gitu. Itu udah paling enak karena dia bisa nunjukin hasil karya. Itu emang buat gue juga ngerasa itu ngebantu banget. Nah tapi buat gue sih pesannya lebih kayak gini sih, kayak misalnya kalau misalnya kalian yang udah baru belajar atau baru lulus foto, baru belajar, jangan langsung istilahnya mempromosikan dirinya tuh lebih kayak oke, gue fotografer gitu. Kalau gue bilang sih mendingan lu enjoy dulu the process, kayak misalnya lu belajar lagi gitu. Terus menerima ilmu baru gitu. Karena waktu di zaman gua itu maksudnya gini, gua itu buat belajar foto itu ya, itu dari gua pulang sekolah gua bawa kamera, itu gua tiap hari kemana-mana bawa kamera dan jepret-jepret gitu. Maksudnya jadi kayak gua itu kayak istilahnya kayak bener-bener bawa kamera, terus misalnya ada ini bagus gue foto gitu, ini bagus gue foto gitu. Kadang-kadang malah sebelumnya gue nggak pakai kamera DSLR langsung, gue pakai iPhone, gue pakai iPhone gitu. Gue waktu di ASAP gue banyak street foto pakai iPhone gitu. Gue belajar pakai iPhone karena gini, lebih ke misalnya mendalami kayak misalnya lu apakah ini bener passion lu. Kalau passion maksudnya lu bakal go far with the passion gitu. Yang kayak kemarin waktu di acaranya Kobe itu Michael Jordan bilang kan, if you passionate about it you go far with that gitu kan gitu. Maksudnya itu gue sampai bener-bener gue kemana-mana gue bawa iPhone, gue foto sini, sampai ada burung merpati gue foto gitu. Jadi maksudnya lebih kayak pengenalan diri, kayak misalnya lu nyamannya di mana, angle lu di mana gitu. Nah dari situ kan langsung itu udah pakai iPhone tuh. Nah barulah gue naik
ke kamera, dari kamera lu sini jangan. Gue selalu kemana-mana bawa ini, gue ada apa ya, maksudnya event apa, gue foto segala macam. Nah, jadi gini, maksudnya lebih ke pengalaman, lu pede dengan alat lu pede dengan diri lu sendiri, gitu. Nah, lu udah lu lihat hasilnya. Nah, sebenarnya pas lu lihat hasil, ya lu bisa ngelihat hasil dari orang lain, lu kayak apa ya, bandingin lah, buat compare. Atau lu kalau lu punya temen atau senior yang di bidang itu, lu tanya gitu. Jadi maksudnya apa ya, sampai sekarang pun ya kayak gini, kayak gue aja nggak pernah puas ya dengan hasil foto gue. Biarpun misalnya foto udah bagus, tapi gue ngerasa ya mungkin sekali puas, kayak itu mungkin lebih ke egonya gue kali ya, karena gue foto, ini gue yang foto gitu. Tapi maksudnya gue puas, tapi gue nggak pernah kadang-kadang pas foto, wah ini udah the best, masterpiece segala macem. Menurut gue sih belum lah. Gue karena ini pun gue masih belajar gitu, masih banyak kayak istilahnya, masih banyak apa ya, tempat spot-spot yang bisa gue cari dan apa pengalaman gue gitu. Karena ya mungkin ya emang nggak bisa bohong, pengalaman semakin lu makin banyak pengalaman, semakin hasil lu bakal semakin ini gitu. Nah, pengalaman itu mungkin apa namanya, ya lu bisa dibilang pengalaman lu udah oke ya di mana di saat ya umur lu semakin bertambah gitu. Jadi lu nggak bisa ngomong lu baru setahun, 2 tahun terus gue ini udah bagus banget, nggak bisa gue bilang. Jadi makanya gue bilang kenapa gue masih belajar ini, karena ya tiap hari itu ada pembelajaran baru gitu. Ternyata stay hungry, stay foolish ya. Itu benar gitu. Stay hungry dan segala, ya betul, udah pasti benar. Karena maksudnya ngebuat itu juga ya, intinya emang udah banyak bilang kan, jangan pernah puas dulu. Itu standarnya lah. Prinsipnya orang, lu jangan pernah puas dan segala macam, ya emang benar gitu. Maksudnya kalau gue istilahnya ya mungkin buat gue gini, apa namanya, lebih biar memacu terus kayak oke, kalau gue ada foto bisa begini, gue bisa beli kamera baru lagi nih gitu kan ya. Jadi maksudnya sebenarnya itu ngebuat gue terus kayak apa ya, pengen terus foto, menghasilkan hasil foto yang lebih baik lagi gitu. Jadi maksudnya itu cuma memicu diri gue sendiri. Jadi gue selalu ngomong sama diri gue sendiri, oke nih, gue kalau udah sampai sini nih, gue bisa beli kamera ini nih. Kayak misalnya sekarang nih, gue sebenarnya kayak sekarang gue pencapaian udah sampai ke FIBA, tapi ya menurut gue sih gue ya nggak ngerasa gue yang gue udah sampai FIBA, enggak sih gitu. Gue nggak nyampe sana, karena justru malah gue mikir, anjir, gue semakin gue di FIBA ini, gue tanggung jawab gue dan ini gue justru ekspektasi orang orang bakal lebih tinggi kan. Nah itu malah jadinya lebih ke gue like, wah agak bukan emang gue ngerasa kayak ini beban juga, tapi beban yang istilahnya bagus buat gue. Jadi gue selalu mempertanggungjawabkan hasil foto gue gitu. Jadi yang nggak cuma sekedar foto cekrek hasil gue bagusnya. Kayak lu megang kamera apa ya, kayak gitu juga. Iya, kayak gitu juga sih gitu. Jadi sebenarnya apa ya, lebih ke arah, dan apalagi sekarang apa ya, satu lagi tuh gini, makanya gue bilang yang tadi yang gue bilang kan belum bisa nih foto basket buat menafkahi kan. Ya, penuh. Nah sebenarnya itu gue pengen nembus, di mana gue pengen ngomong ya, makanya gue bilang nih proses kan, mungkin 5 tahun lagi kayak 6 tahun lagi ya gue bisa ngomong nih foto basket nih sekarang gue bisa live from there ya, gitu, dari buat keluarga ya gitu. Gue bisa nafkahin keluarga gue bener-bener pure dari basket itu. Gue baru mau nanya itu benar sebenarnya. Iya. Gue mau nanya apa sih yang apa ya, yang terus membakar apa ya, driven you to there gitu loh. Apa sih yang benar-benar ngedrive lu ke situ terus gitu? Ternyata ya salah satunya untuk membuktikan itu tadi ya. Iya, itu yang barusan ngomongin itu, maksudnya karena gue pengen membuktikan ya sekarang di zaman sekarang ini ya, foto basket apalagi fotografer basket sekarang udah semakin menjamur itu di mana-mana gitu kan gitu. Nah, apa namanya, dan gue pengen ya membuktikan kalau misalnya gue sebagai fotografer basket itu bisa apa namanya menghidupkan keluarga gitu. Karena emang susah ya, apa ya, masih banyak pertanyaan gitu ya, orang saya nanya emang fotografer basket bisa jadi apa sih gitu kan. Ya maksudnya ya makanya gue bilang jujur, kalau emang sampai sekarang emang belum bisa maksimal buat keluarga lu, belum bisa gitu. Nah makanya kan selalu ada apa tuh namanya, ya istilahnya dibilang ya gue ada kerjaan lain kan, itu udah pasti ada gitu. Tapi maksudnya passion gue di sini. Nah gue karena ini passion gue pengen nunjukin kalau pengen ini tuh berkembang gitu. Mungkin bukan cuma liga basketnya aja berkembang, tapi emang ini mungkin suatu apa ya, kalau menurut gue emang satu kesatuan dari liganya juga, dari semuanya, kulturnya biar itu biar maksudnya jadi si ini tuh bisa apa namanya, culture basket itu bisa berkembang, akhirnya bisa jadi bener-bener bisnis banget Indonesia gitu. Jadi maksudnya ya menurut gue itu proses itu. Tapi maksudnya itu salah satu impian gue tuh, maksudnya ya pengen ngasih tahu kalau misalnya ya apa namanya, foto basket itu bisa gitu. Ini orang cenayang nih, dia tahu pertanyaan gue lagi. yang terakhir ya, berarti ini terakhir, last but not least. Selain itu tadi, sebenarnya
mimpi atau pencapaian apa sih yang masih pengen lu kejar? Kalau mimpi sebenarnya nggak muluk-muluk sih gue. Gue pengen jadi fotografer NBA gue. Asli. Balik lagi sana dong. Hah? Balik Iya, lagi sana. balik sana. Gak. Ini bercandaan internal aja. Pertanyaan ayam komo. Ya kalau itu udah jelas soalnya mungkin sama lah kayak pemain lu pengen jadi pemain NBA dong gitu kan. Kalau gue juga sama gitu karena mungkin passion gue ya gue bilang dari dulu passion gue basket gitu. Jadi maksudnya ya pencapaian tertinggi itu ya sekarang maksudnya gue pengen bisa fotografer NBA gitu. Nah tapi kan makanya buat fotografer NBA sebenarnya mungkin juga ya kalau gue perhatiin ya nggak segampang itu juga. Gue pernah coba sih apply ke NBA karir. Terus akhirnya NBA Career di situ dia cuman dia full. Akhirnya dia ngasih dia ngasih list tim mana yang kosong. Tapi karena gue dari asal gue mikir wah gue pengen Warriors kan. Tapi gue bilang nggak mungkin lah Warriors sekarang lagi tingginya kan gitu. Bener gue taunya dikirim yang kosong ke ini San Antonio Spurs. Terus tapi ya gue coba apply gitu. Maksudnya gue coba apply ya tapi sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Maksudnya gue juga nggak ngerti ya. Maksudnya gue nggak ngerti apa dari segi portfolio kurang kah atau dari segi karena gue di Indonesia kah gue nggak tahu gue nggak tahu sih maksudnya kemana tapi maksudnya gue ya udah nggak apa-apa maksudnya anyway itu kan mimpi terakhir gue tuh dari situ ya ini masih perjalanan nih jadi kita lihat nih maksudnya kayak sekarang nih gue bisa mencapai FIBA tapi ya FIBA juga kan ini gue baru mulai nih FIBA kan macam-macam ntar nih mungkin persiapan yang buat kejuaraan dunianya ya ada kesempatan buat gue karena kejuaraan dunia sendiri di kita kan Indonesia gitu. Jadi maksudnya ini kesempatan kita gitu. Nah, tapi kan maksudnya masih ada Olimpik gitu. Itu buat masuk ke situ kan gak sembarangan fotografer juga. Biarpun FIBA juga kan maksudnya itu udah dipilih siapa yang lu buat foto buat Olimpik kan gitu. Jadi maksudnya prosesnya masih ada lah gitu pelan-pelan kesananya. Makanya gue bilang gue juga nggak mau sih sebenarnya. Ya nggak kalau kecuali rezeki tiba-tiba gue apply ke NBA, oke lu terima ya itu lain cerita. Tapi maksudnya kalau secara berjalannya ya maksudnya mungkin gue lebih nyaman kalau misalnya di dari FIBA maksudnya kejuaraan dunia nih mulai terus tiba-tiba mulai Olimpik dapat. Nah tapi kan pengalamannya itu yang gue dapat. Jadi bentar pas gue di NBA maksudnya ya amin gitu ya. Amin. Udah nggak terlalu karena makanya gue bilang trust the process maksudnya karena lu ngumpulin pengalaman itu semua jadi lu pas di sana ya pede dong gitu. Karena pengalaman lu udah sampai di situ gitu nggak ada worry lagi gitu maksudnya apalagi udah foto kejuaraan dunia gitu kan gitu jadi maksudnya ya udahlah kalau sekarang sih gue lebih kayak udah gue jalanin apa yang gue lakuin sekarang maksudnya terus belajar juga kayak apa yang gue kurang apa yang kelebihan gue di mana, kekurangan gue di mana ya gue cuma dari situ lihat, ya sebenarnya udah improve lagi aja gitu sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kayak ke Utah Jazz kayak bisa tuh foto jelek-jelek. Enggak bercanda fotografernya. Ke Utah Jazz tapi orangnya rasis juga, ya. Iya. Katanya rasis tuh. So tahu. Oh ya udah bukan karena durasi karena emang abis ini memotret lagi. Nggak, untuk episode kali ini kita sudahi. Terima kasih juga buat Bang Arya. Thank you. Semua yang ingin menikmati hasil foto Bang Arya bisa follow di Instagram @Arya ARIYA Kurniawan 16. Terus juga kalau pengen lihat yang lebih lengkap lagi di websitenya asli ada websitenya gila di aryakurniawan.com asik itu bisa dilihat di situ. Terus kalau mungkin ya kalau nonton IBL hampir pasti selalu ada Bang Arya kok ya hampir pasti ada. Kalau mau ngobrol-ngobrol siapa aja memang orangnya gede agak serem sih ya tapi ya nggak bercanda. Oke gitu dulu. Terima kasih lagi Bang, terima kasih waktunya. Thank you Omi. Kita ngedep dulu lagi lah asik. Oke sekarang saya jawabannya gini cuy. Nggak mau corona, free corona lah. Oke gitu dulu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Big trust. Kipasa.